Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok industri minyak dan gas. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan perusahaan-perusahaan dalam industri minyak dan gas. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Ratna Kurnia, Wildan Aldiansyah, Dava Meifan Kusuma, Ihsan Sofyan Hanan, Nur Muhid, Fadli Abdul Malik, dan Vivi Rahma Alaida. Dalam presentasi kali ini ada dua industri yang akan kami bahas. Yang pertama ada industri minyak dan yang kedua ada industri gas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama dari industri minyak. Nah, yang pertama itu ada PT Pertamina. Nah, ini logo Pertaminanya. Jadi Pertamina dulunya itu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau nama resminya untuk sekarang yaitu PT Pertamina Persero. Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Nah, ini adalah anak perusahaan dari PT Pertamina. Ada banyak sekali sebetulnya. Cuman saya masukkan untuk fokus ke minyak dan gas bumi aja. Ini ada Pertamina EP, eksplorasi dan produksi. Ini geothermal energy, yaitu energi terbarukan, hulu energi, EP Cepu ADK, Pertamina International EP, dan PT Pertamina Gas. Oke, selanjutnya ada Pertamina Hulu Energi. Nah, Pertamina Hulu Energi ini memiliki kegiatan usaha pada sektor hulu, meliputi aktivitas eksplorasi serta produksi minyak. Nah, ini upstream subholding. Jadi dia itu melihat dari situasi mana saja berpotensi untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dengan cakupan seluruh wilayah kerja Pertamina di dalam maupun di luar negeri. PHE dalam ini memimpin beberapa anak perusahaan seperti Tanah EP, International Eksplorasi, dan ini sampai PT El Nusa Tbk. Dengan head office-nya ada di Jakarta, dan ini alamat websitenya untuk dikunjungi. Bisa informasi lebih lanjut lagi tentang Pertamina, juga ini ada tentang magangnya di sini ataupun untuk keperluan kerja praktek. Nah, ini adalah lokasi-lokasi unit PHE ataupun Pertamina Hulu Energi dan anak perusahaannya. Ada di Ogan Komering, yaitu di Sumatera Selatan, kemudian Tuban. Nah, yang di daerah kita itu ONWJ ya, di daerah Jawa Barat, di Pulau Jawa, kemudian Siak, Kampar. Ini PT-PT PHE-nya. Jadi masih dalam naungan PT Pertamina. Ada banyak sekali. Bisa dijadikan referensi untuk kita menggali informasi tentang magang ataupun kerja praktek nanti. Dan selanjutnya ada PT Pertamina EP. Nah, PT Pertamina EP ini didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP, maka pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina Persero telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan BP Migas yang berlaku sejak 17 September 2003 atas seluruh wilayah kuasa pertambangan migas yang dilimpahkan melalui perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi. Nah, pada saat bersamaan PT Pertamina EP juga melaksanakan
penandatanganan kontrak minyak dan gas bumi untuk wilayah kerja Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005 dengan BP Migas yang berlaku sejak 17 September 2005. Jadi ini hanya sejarah saja tentang alasan berdirinya untuk PT Pertamina EP. Nah, ini adalah beberapa lapangan untuk PT Pertamina EP. Jadi ada beberapa observasi dan menghasilkan kecenderungan untuk dapat menghasilkan minyak dan gas ini. Jadi masih berpotensi. Juga sudah dibuatkan beberapa pekerja di sana dan juga staf-staf yang lain untuk beroperasi pada sektor-sektor ini atau pada aset-aset ini. Ini aset 1 dari Pertamina EP, ya, aset 1 di Sumatera. Kemudian aset 2 masih di Sumatera juga, dan aset 3 di Pulau Jawa. Ini aset 4, ini aset 5 Kalimantan. Ini masih berpotensi juga ya. Dan juga sudah banyak pergerakan yang dilakukan oleh PT Pertamina di sana. Chevron Pacific Indonesia atau disingkat CPI adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924. Sejarah Chevron di Indonesia. PT CPI Chevron Pacific Indonesia adalah kontraktor BP Migas yang bergerak di bidang perminyakan dan merupakan salah satu perusahaan minyak asing yang terbesar di Indonesia. Berdirinya PT CPI diawali dari eksplorasi minyak di Pulau Sumatera, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Emerson M. Butterworth. Dari tahun 1924, sejarahnya yaitu kemitraan Chevron dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1924. Ketika Standard Oil Company of California (SoCal), kini Chevron mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. Dari tahun 1941, sejarahnya yaitu kami melakukan pengeboran di lapangan Duri, yang artinya Chevron itu melakukan pengeboran di lapangan Duri dengan teknologi steam flood yang pertama kali diterapkan pada tahun 1985, dan sekarang Duri menjadi proyek Enhanced Recovery Steam Flood di dunia. Dari tahun 1944, sejarahnya yaitu salah satu sumur di dekat desa di Minas menjadi lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Produksinya pun dimulai di tahun 1952. Dan untuk sejarah yang seterusnya, lebih dari setengah abad, Chevron telah memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau maupun lapangan-lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Visi dan misi. Visi dari PT CPI adalah to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Visi tersebut berarti bahwa CPI yang pertama menyediakan produk-produk energi yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan manusia di seluruh dunia. Yang kedua adalah orang-orang dan organisasi dengan kemampuan dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga adalah mitra terpercaya. Yang keempat, memberikan kinerja berkelas dunia. Yang terakhir, yang kelima, dikagumi oleh semua pihak yang berkepentingan, investor, pelanggan, pemerintah di tempat CPI beroperasi, masyarakat setempat, dan karyawan, yaitu karyawan Chevron yang dimaksud. Tidak hanya karena hasil yang Chevron capai, tapi juga bagaimana Chevron mencapainya itu.
Misi PT Chevron Pacific Indonesia ada area operasi Chevron di Indonesia. Area operasi PT CPI saat ini terdiri dari lapangan Duri, satu-satunya wilayah yang memproduksi minyak berat, sebanyak kurang lebih 200.000 BOPD, dan area operasi minyak ringan yang terdiri dari Sumatera bagian utara yang meliputi Bangko, Balam, Bekasap, Petani, dan Sumatera bagian selatan yang meliputi Minas, Libo, Petapahan, yang secara keseluruhan memproduksi minyak ringan sebanyak kurang lebih 250.000 BOPD. Pada awalnya, PT CPI membagi lokasi daerah operasi menjadi 6 distrik, yaitu yang pertama distrik Jakarta sebagai pusat administrasi seluruhnya. Yang kedua distrik Coastal Plains Pekanbaru, disingkat CPP, merupakan pusat kerja administrasi daerah operasi PT CPI. Yang ketiga ada distrik Minas, merupakan daerah operasi produksi minyak, sekitar 30 km dari distrik CPP. Yang keempat, distrik Duri merupakan daerah operasi produksi minyak, sekitar 112 km dari distrik CPP. Yang kelima ada distrik Support Operation, merupakan pelabuhan tempat pemasaran atau pengapalan minyak, sekitar 184 km dari distrik CPP. Yang keenam distrik operasi Bekasap, merupakan daerah eksplorasi minyak. Kegiatan operasi perusahaan Chevron bergerak terutama di bidang minyak dan gas bumi. PT Chevron Pacific Indonesia dalam kegiatan mencakup eksplorasi, pengolahan dan produksi, manufaktur, produk kimia serta pembangkit energi. Secara spesifik, kegiatan yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia yaitu operasi Sumatera, operasi Kalimantan, operasi geothermal, dan energi listrik. Yang pertama, operasi Sumatera. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) mengoperasikan 2 lapangan migas utama di Sumatera, Duri, dan Minas. Selain itu, CPI juga mengoperasikan pelabuhan Dumai, terminal pengangkutan minyak terakhir. Operasi Kalimantan. Operasi Chevron di Kalimantan termasuk 4 wilayah kontrak kerjasama KKS lepas pantai seluas 11.100 km persegi atau 2,8 juta hektar di Kutai Basin. Di Kutai Basin, Kalimantan Timur, sebagian besar produksi Chevron di tahun 2015 berasal dari 14 lapangan lepas pantai di wilayah KKS East Kalimantan, dan sisanya berasal dari lapangan laut dalam West Seno di KKS Makassar Strait. Yang ketiga, ada operasi geothermal dan energi listrik. 2 anak perusahaan Chevron mengoperasikan fasilitas energi panas bumi di Pulau Jawa. Chevron Geothermal Indonesia Limited mengelola Darajat, dan Chevron Geothermal Salak Limited mengoperasikan Salak. Chevron mengembangkan operasi Salak, salah satu operasi panas bumi terbesar di Indonesia. Ya, jadi ini profil perusahaan dari Chevron Pacific Indonesia PT di negara Indonesia dan subindustrinya mining, oil, dan gas. Lokasinya berada di Sentral Senayan 1 Office Tower lantai 12, Jalan Asia Afrika nomor 8, RT 1 atau RW 3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kode pos 10270. Nomor telepon 021 5731 020. Ini merupakan alamat website dari Chevron ya. Dan ini email yang ditemukan dari Google.
Jadi seperti itu isi dari web Chevron Indonesia. Yang ketiga yaitu ada ExxonMobil. ExxonMobil merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas yang terbesar di perdagangan secara publik, menggunakan teknologi dan inovasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi dunia yang terus berkembang. Pada tahun 2018, ExxonMobil telah genap terlibat dalam pengembangan industri minyak dan gas di Indonesia selama 120 tahun. Alamat pada ExxonMobil yaitu terletak pada kantor pusat GF07 Wisma GKBI Jalan Jenderal Sudirman, Bendungan Hilir, nomor 28 Tanah Abang, dengan kode pos 10210 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, RT 14 RW 1 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Sentral Jakarta City, Jakarta Pusat. Websitenya yaitu http://www.exxonmobil.co.id. ExxonMobil, sejarah singkatnya. Pada tahun 1898, pertama kali datang ke Indonesia, di mana yaitu kantor pemasarannya dibuka. Pada tahun 1999, Exxon dan Mobil bergabung menjadi ExxonMobil Corporation. Selanjutnya, pada tahun 2001, penemuan cadangan minyak sebesar 450 juta barel di lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu. Pada tahun 2008, produksi awal lapangan Banyu Urip dimulai pada Desember 2008 melalui fasilitas produk awal yang mulai berproduksi dengan kapasitas 20.000 barel minyak per hari pada Agustus 2009. Di Blok Cepu, Jawa Timur, kami bekerjasama dengan PT Pertamina EP Cepu dan Badan Kerjasama PT Blok Cepu untuk mengembangkan lapangan minyak Banyu Urip. Sejak tahun 2007, kami telah melatih 110 operator, teknisi, dan pemeliharaan dari daerah sekitar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka telah dilatih di wilayah operasi ExxonMobil di seluruh dunia dan sekarang telah kembali untuk mengoperasikan fasilitas Banyu Urip. Lapangan Banyu Urip telah melebihi tingkat rencana pengembangan lapangan sebanyak 165.000 barel per hari dan telah mencapai produksi lebih dari 210.000 barel per hari, lebih dari 25% target produksi nasional. ExxonMobil terus berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Selanjutnya adalah Medco Energi Internasional. Medco Energi Internasional di Indonesia berlogo seperti ini, yaitu ada bulatan biru dan tulisan M serta E. Medco Energi Oil dan Gas. Profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu nama lengkapnya PT Medco Energi Internasional Tbk. Pendirinya yaitu Arifin Panigoro. Produk utamanya berupa minyak bumi dan gas bumi dan berdiri pada tanggal 9 Juni tahun 1980. Sejarah Medco Energi Oil dan Gas. PT Medco Energi Internasional Tbk atau bisa dikenal dengan Medco Energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengeboran minyak dan gas pertama di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu unit bisnis dari Medco Group yang membawai bidang energi. Medco Group sendiri merupakan perusahaan yang telah menaungi beberapa unit usaha, yakni bidang agribisnis dengan PT API Mitra Palma, bidang konstruksi dengan PT Multifabrindo Gemilang, bidang keuangan dengan PT Himpunan Bank Saudara 1906, serta dalam bidang energi yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk. Visi misi PT Medco Energi Internasional Tbk ini yaitu visinya menjadi perusahaan energi pilihan bagi seluruh pemangku kepentingan, merupakan visi yang akan diwujudkan dengan mengembangkan potensi sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan. Kemudian misinya yaitu memastikan setiap proyek terlaksana tepat waktu sesuai standar tertinggi tata kelola perusahaan yang baik dan keselamatan.
Di samping itu, kami berdedikasi terhadap pelindungan dan pelestarian lingkungan serta implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif dan berkesinambungan. Kemudian tata nilai yang dilakukan di PT Medco Energi Internasional ini yang pertama adalah profesional. Profesional yang dimaksud adalah semua karyawan wajib berperilaku profesional dengan cara berkomitmen dalam bidangnya, memiliki semangat juara, senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan diri dan memiliki kemampuan profesional dan mengetahui batas kemampuan diri. Kemudian yang kedua adalah etis, yaitu semua karyawan wajib berperilaku etis dengan cara menjalankan usaha secara adil dan integritas moral yang tinggi, menerapkan standar etika tertinggi setiap saat, memahami dan menaati etika perseorangan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah semua karyawan wajib berupaya memajukan transparansi atau terbuka dengan cara mendorong informalitas dan keterbukaan dalam berkomunikasi di semua tingkatan, membangun suasana saling percaya di antara karyawan dan manajemen Medco Energi. Kemudian saling menghormati, berperilaku terbuka dan memiliki etika kerja yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Semua karyawan wajib memelihara semangat inovasi dengan cara membangun budaya selalu ingin lebih maju, senantiasa mencari solusi inovatif demi meraih hasil yang lebih baik, lebih aman, lebih murah dan lebih cepat, dan memiliki kematangan intelektual. Kemudian yaitu selanjutnya adalah perkembangan perusahaan atau perjalanan daripada Medco Energi Internasional TBK ini, yaitu yang pertama pada tahun 1980 Medco Energi didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 oleh pengusaha muda bernama Arifin Panigoro. Kemudian pada 1992 dan 1994 eksploitasi serta produksi minyak dan gas mulai dilakukan ketika perusahaan mengakuisisi Tesoro di Kalimantan Timur pada tahun 1992 dan pada tahun 1994 untuk memperluas bisnisnya perusahaan hingga merambah industri kimia. Kemudian pada tahun 1995 dan 1997 perusahaan juga mengakuisisi 100% saham PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil Oil pada tahun 1995 dan tahun 1997 perusahaan juga berhasil menjalin kerjasama dengan Pertamina. Kemudian pada tahun 2004 dan sampai sekarang mengakuisisi 100% saham milik perusahaan minyak dan gas Australia. Di tahun yang sama Medco Energi juga mulai mengoperasikan pabrik LPG dan sampai saat ini menjadi perusahaan energi terintegritas di Indonesia. Ini adalah perjalanan daripada PT Medco Energi Internasional TBK. Kemudian daerah operasional yaitu PT Medco Energi Migas Indonesia yaitu dan juga PT Medco Energi Migas Internasional. Yang internasional yaitu mendukung pertumbuhan bisnis di luar negeri dengan bertambahnya aset aktivitas di Thailand, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Oman, Libya dan Yaman serta Tanzania. Kemudian untuk di Indonesia yaitu mengoperasikan 11 blok produksi, 1 blok pengembangan dan 4 blok eksplorasi yang tersebar di
Natuna, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Berikut ini adalah gambar petanya, yaitu yang atasnya ini adalah yang internasional dan yang ini adalah di Indonesia. Kemudian untuk lebih lanjutnya, PT Medco Energi Internasional ini juga memiliki alamat web, yaitu http://www.medcoenergi.com. Ini adalah situs resmi daripada PT Medco Energi Internasional Tbk. Petronas Cagliari Indonesia merupakan perusahaan minyak multinasional yang telah mengubah dirinya menjadi perusahaan minyak dan gas terkemuka pilihan dan peringkat di antara perusahaan terbesar minyak di dunia. Permintaan energi yang terus-menerus meningkat menginspirasi dan memperkuat tujuan dari Petronas Cagliari Indonesia untuk terus mendorong solusi baru dan mendorong batas menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Petronas Cagliari Indonesia juga saat ini memegang hak partisipasi di 8 blok di seluruh Indonesia, dengan 4 diantaranya sudah dalam tahap produksi. Petronas secara konsisten dan berhasil mengimplementasikan sebagai program sosial dan kemasyarakatan, dengan fokus pada pendidikan, peningkatan kapasitas, lingkungan, kesehatan, serta kesejahteraan dan pengembangan masyarakat yang diatur oleh kerangka kerja kelanjutan perusahaan yang besar. Petronas Cagliari Indonesia berlokasi di Bukit Tua, daerah Ketapang, Provinsi Madura, yang merupakan 4 blok yang sudah beroperasi di Indonesia. Petronas Cagliari Indonesia mempunyai head office berlokasi di daerah Talavera Office Park, lantai 3, Jalan TB Simatupang, Kavling 22-26, RT 3 RW 1, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Untuk alamat website Petronas Cagliari Indonesia beralamat www.petronas.com.my www.petronas.com.my. Petronas Cagliari Indonesia pada lapangan minyak dan gas Bukit Tua di wilayah kerja Ketapang baru memproduksi minyak pada Mei 2015 dengan jumlahnya mencapai 17.000 barel per hari. Sementara produksi gas dilakukan sejak Agustus 2016 sebesar 30 juta standar kaki kubik per hari dengan satuannya MFSCFD. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Yang pertama, profil perusahaan. CNOOC adalah produsen minyak dan gas lepas pantai terbesar di China. Berkantor pusat di Beijing, CNOOC didirikan pada tahun 1982. Setelah lebih dari 30 tahun melakukan reformasi dan pengembangan, CNOOC telah menjadi perusahaan energi internasional dengan bisnis inti terkemuka, rantai industri dan bisnis lengkap yang tersebar di 40 negara dan wilayah. 5 segmen usaha utama perseroan adalah eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas, jasa rekayasa dan teknis, pemurnian dan pemanasan, gas alam dan pembangkit listrik, dan jasa keuangan. Yang kedua, wilayah dan daerah operasi wilayah. Area operasi CNOOC di Indonesia. Husky CNOOC Madura Limited, disingkat HCML, adalah salah satu Production Sharing Contract (PSC) dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian diubah menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Selat Madura. Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan dari 6 lapangan gas terpadu yang terletak di wilayah kontrak kerjasama Wiriagar Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Cadangan gas ditemukan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Atlantic LNG dioperasikan oleh BP Brau Ltd. Anak perusahaan pengembangan tangguh LNG ini adalah BP Mutri Holdings, sehingga membuat BP memiliki 40,22% kepemilikan di tangguh. Berikut adalah informasi alamat dan alamat web dari CNOOC. Selanjutnya adalah perusahaan PetroChina International Indonesia. PetroChina Company Ltd adalah perusahaan minyak dan gas terbesar di Cina yang merupakan unit usaha China National Petroleum Corporation atau CNPC yang bermarkas di Dongxiang, Beijing. CNPC ini pemegang 90% saham dari perseroan. Di Indonesia sendiri, PetroChina ini hadir sejak tahun 2002 dan kini telah mengoperasikan 4 blok migas. Di antaranya ada blok Jabung, blok Bangko, blok Tuban, dan blok Pulau Salawati. Saat ini PetroChina di Indonesia dipimpin oleh Wei Zhigang sebagai Presiden PetroChina Indonesia dan dibantu oleh Vice President yaitu Zhang Xiaowen sebagai Vice President Operation, Lei Sheng sebagai Vice President Business, B. Budi Setiadi sebagai Vice President Administration dan Asset Manager, dan Wei Qingjun sebagai Vice President Finance and Control. Aktivitas operasi dari PetroChina ini meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pemasaran minyak mentah serta gas alam, termasuk kilang, transportasi, penyimpanan, pemasaran produk migas, serta derivasinya. Nah, 4 blok migas yang dikelola PetroChina tadi, yang pertama ada blok Jabung. Blok Jabung ini berletak di Provinsi Jambi dan berada di Kabupaten Tanjung Timur. Blok Jabung terdiri dari leding migas North Geragai, Makmur, North Betara, North East Betara, dan Gema. Kemudian ada blok Bangko. Blok Bangko ini meliputi daerah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Blok ini memiliki 2 ladang migas, yaitu Gembang dan Kenong. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi, belum memasuki tahap produksi yang siap untuk diekspor. Kemudian ada blok Tuban. Blok Tuban memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada blok yang lainnya, yaitu blok Jabung, blok Bangko, atau blok Pulau Salawati. Dan juga memiliki nilai historis dalam perkembangan industri migas Indonesia dan juga berdekatan dengan blok Cepu yang memiliki cadangan migas tinggi. Yang terakhir ada blok Pulau Salawati. Blok Salawati ini berada di Provinsi Papua. Blok Salawati ini terdiri dari 2 blok utama, yaitu blok Salawati Kepala Burung dan blok Salawati Island. Keduanya telah memproduksi 334 juta barel minyak. Berikut adalah peta lokasi blok migas milik PetroChina beserta alamat websitenya. Peta ini menunjukkan lokasi-lokasi blok dari PetroChina seperti blok Jabung, Bangko, Tuban, dan Salawati. Alamat website dari perusahaan yaitu http://www.petrochina.co.id. Dan head office dari perusahaan Jabung yaitu di Menara Kuningan lantai 17-27 di Jalan Haji Raden Rasuma Besaid Blok X7 Kaf 5. Pico mengoperasikan 7 lapangan produksi minyak dan gas bumi di daratan atau onshore di Kalimantan Timur, Indonesia dekat dengan Delta Mahakam. Lapangan-lapangan tersebut yang pertama adalah Badak, Nilam, Pamaguan, Semberah, Mutiara, Beras, Lempake. Produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan lapangan-lapangan tersebut diproses di 4 stasiun produksi. Stasiun produksi yang pertama itu dibangun oleh Badak di tahun 1972, diikuti oleh Nilam tahun 1982, Mutiara tahun 1990, dan Semberah tahun 1991. Berikut adalah alamat dari perusahaan Pico Indonesia, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 42, RT 3 RW 2 di Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12710 dengan website http://www.vicco.co.id.
Jumlah produksi dari perusahaan ini yaitu jumlah pegawai Vico tahun 2004 sekitar 1.000 pegawai permanen dan ada 3.500 pegawai kontrak. Produksi Vico berdasarkan data tahun 2004 yaitu sekitar 870 mmscfd gas dan 30.000 barel cairan, yaitu minyak dan kondensat per harinya. Produksi Vico berdasarkan data tahun 2007 sekitar 465 mmscfd gas per harinya. Nah, masuk ke industri gas ini juga masih Pertamina, tapi dengan cakupan yang berbeda. Nah, di PT Pertamina itu dijalankan melalui PT Perusahaan Gas Negara. Jadi gas subholding dijalankan melalui PT Perusahaan Gas Negara dan melaksanakan kegiatan antara lain transmisi gas bumi, niaga gas bumi, pengadaan dan pemasaran liquefied natural gas ataupun LNG ke pasar domestik dan internasional, compressed natural gas, juga CNG, serta membawahi proyek-proyek infrastruktur gas seperti pembangunan fasilitas regasifikasi LNG, jalur pipa gas, dan SPBG. Di bawah subholding ini, PGN membawahi dua anak perusahaan Pertamina lainnya, yaitu PT Nusantara Regas dan PT Pertamina Gas. Nah, saya hanya mengetahui pusatnya, kantor pusatnya di Jalan Kiai Haji Zainal Arifin di Jakarta. Untuk pengeboran ataupun pengangkutan gas dari dalam tanah dari perut bumi, lapangannya agak sedikit kurang tahu ya, tapi kayaknya tadi telah saya sebutkan di sebelumnya, di PT Pertamina ada beberapa cabang. Di situ ada PHE, juga ada PT Pertamina EP yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan gas negaranya ada di website sini, juga bisa menghubungi telepon dan faksnya. Pertamina Hulu Mahakam. PHM di Indonesia didirikan pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Leni Ishak SH nomor 40. PT PHM mulai efektif mengelola Blok Mahakam sejak 1 Januari 2018. Kegiatan eksplorasi dan produksi WK Mahakam diawali pada tahun 1972 dengan penemuan lapangan minyak lepas pantai pertama di dekat Delta Mahakam yang diberi nama BKP. Survei seismik kemudian dilakukan lebih lanjut hingga ditemukan lapangan-lapangan lain di WK Mahakam, yakni ada Handil tahun 1974, Tunu tahun 1977, Tambora tahun 1980, Peciko tahun 1983, Sisi tahun 1986, dan Jepang tahun 1990. Perpanjangan kontrak WK Mahakam hingga Maret 2017 ditandatangani pada tahun 1991 dan pada tahun 1996 dilakukan amandemen hingga Desember 2017. Selama hampir 5 dekade, WK Mahakam telah berhasil menjadi penghasil gas terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu tonggak pencapaian industri migas Indonesia. Pada 1 Januari 2018, PT Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia resmi mengelola WK Mahakam sebagai operator.
Wilayah dan daerah operasi. Area operasi PHM di Indonesia didirikan pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Leni Ishak. Nomor 40, PT PHM mulai efektif mengelola Blok Mahakam sejak 1 Januari 2018. Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Yang ketiga ada produksi. Pada tahun 2020, produksi minyak mentah rata-rata sebesar 29,5 ribu barel minyak per hari MBOPD dan gas sebesar 605,8 juta meter standar kaki kubik gas per hari MMSCFD, yang menempatkan PHM sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia. HSSE dan SDM, Health, Safety, Security, dan Environment. HSSE merupakan aspek penting dalam seluruh kegiatan operasi migas dan rantai praktik tanggung jawab sosial, baik kepada pekerja atau kontraktor, dan juga lingkungan sekitar, dengan menerapkan aturan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan. Komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen organisasi perusahaan dilakukan sesuai prinsip dan standar-standar HSSE yang berlaku. SDM, bagi PHM, sumber daya manusia merupakan aset perusahaan terpenting yang mendapatkan prioritas utama dari PHM. Keberadaan SDM turut menjadi penentu dan penggerak utama perkembangan perusahaan untuk mendukung pencapaian target dan tujuan bisnis. PHM secara berkelanjutan menjalankan sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi. PHM mengelola SDM dengan merujuk pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, pedoman tata kerja SKK Migas, prinsip keberagaman, dan hak asasi manusia, di mana pengembangan kompetensi pekerja dilakukan berdasarkan pertimbangan dan evaluasi profesional untuk mendukung kebutuhan perusahaan tanpa memandang ras, agama, dan kepercayaan, gender, usia, maupun status. Ini adalah profil perusahaan dari PT Pertamina Hulu Mahakam yang berada di negara Indonesia, subindustrinya mining, oil, dan gas. Lokasi berada di World Trade Center 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor 31 RT 8 dan RW 3 Kuningan Karet Setiabudi South Jakarta City, Jakarta. Kode pos 12920 dengan nomor telepon 021-523-1999. Ini adalah alamat website untuk Pertamina Hulu Mahakam. Jadi tampilan dari alamat websitenya itu seperti ini. Di sini ada tentang PHI yang berisi sejarah, visi misi, produk, dan wilayah kerjanya. Kemudian media, dan juga tentang PHI atau induk dari PHM. Oke.
Yang ketiga yaitu ada Chenocho Phillips atau Kopi Grisik Ltd. Chenocho Phillips atau Kopi Grisik Ltd di Indonesia. Chenocho Phillips telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun dan terus tumbuh dan berperan sebagai salah satu mitra terkemuka di Indonesia dalam memenuhi peningkatan permintaan energi dengan mengeksplorasi cadangan baru serta memaksimalkan nilai area inti yang ada. Operasi Chenocho Phillips di Asia Pasifik mewakili segmen terbesar kedua perusahaan berdasarkan produksi. Operasi terdiri dari produksi lapangan di Cina, Indonesia, Malaysia, dan Australia, serta produksi dan ekspor gas alam cair atau LNG di Australia. Perusahaan memproduksi dari ladang di Teluk Bohai di Cina dan mengoperasikan beberapa ladang produksi di Sumatera Selatan di Indonesia. Di Indonesia, Kopi Grisik Ltd telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun dan terus tumbuh dan berperan sebagai salah satu mitra terkemuka di Indonesia dalam memenuhi peningkatan permintaan energi dengan mengeksplorasi cadangan baru serta memaksimalkan nilai area inti yang ada. Chenocho Phillips telah hadir di Indonesia selama lebih dari 4 dekade dan sekarang menjadi mitra utama dalam pengembangan sumber daya minyak dan gas negara yang besar. Kopi sendiri memproduksi gas terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah totalnya yaitu 827 mmscfd atau 148.000 BOEPD. Area Kopi Grisik terletak di Kabupaten Musi, Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun alamat websitenya. Eni Muara Bakau. Eni didirikan tahun 1953 oleh pemerintah Italia untuk mempromosikan dan mengembangkan strategi nasional yang mengkonsentrasikan semua aktivitas sektor energi ke dalam satu grup. Nama Eni diambil dari inisial nama perusahaan ini pada awalnya yaitu Ente Nazionale Idrocarburi, tetapi tidak digunakan lagi sebagai akronim. Eni bertahun-tahun dipimpin oleh Enrico Mattei. Eni juga memiliki saham Agenzia Giornalistica Italia atau yang disebut AGI, salah satu perusahaan berita utama Italia. Alamat Eni Muara Bangkau, Jalan Sultan Iskandar Muda 12310, Jakarta, Indonesia. Yang pertama, sejarah. Pada tahun 2002, blok eksplorasi diperoleh. Eni mengakuisisi blok eksplorasi Muara Bakau sebagai operator. Pada tahun 2009, pertama ditemukan dengan baik. Sumur pertama ditemukan jangkrik yang pertama. Pada tahun 2011, rencana pembangunan lapangan jangkrik timur laut ditemukan dan rencana pengembangannya disetujui. Pada tahun 2013, persetujuan FID, keputusan investasi akhir disetujui. Pada tahun 2014, tahap eksekusi, lokasi konstruksi dibuka, 10 sumur dibor dan sealen dipasang. 2016, perjalanan FPU meninggalkan Ulsan, Korea menuju Karimun. Pada tahun 2017, gas pertama. Pada bulan Maret, FPU meninggalkan Karimun, Indonesia menuju Jangkrik. Pada tanggal 22 Juni, pengapalan LNG pertama berangkat ke pasar pedalaman Indonesia. Yang kedua, eksploitasi perusahaan. Eni mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000. Aktivitas produksinya dikonsentrasikan di Pulau Kalimantan di Blok Sanga-Sanga PSC, di mana Eni memiliki 37,81% saham, dengan sisanya dimiliki oleh Virginia Indonesia CO. Area tersebut memproduksi gas alam yang hasilnya dikirimkan ke PT Badak NGL, sebuah pabrik penghasil liquid natural gas dan liquid petroleum gas di Bontang. Aktivitas eksploitasi Eni difokuskan di lepas pantai Laut Dalam, Kalimantan Timur. Eni memiliki participating interest di 8 lokasi di 2 cengkungan minyak Kutai dan Tarakan. 4 lokasi, Muara Bakau, Ambalat, Bukat, dan Bulungan, dimiliki dengan persentase 41,25% hingga 100%, sedangkan 4 lainnya, Ganal, Rapak, Popodi, Papalang, dengan persentase 20% hingga 37,8%.